Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sabda semua dan juga para jamaah sekalian. Kita bertemu lagi, khususnya saya pribadi bisa bertemu lagi dengan ayah bunda dan sahabat sabda semua dalam agenda Bincang Ramadan yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan pimpinan sekolah, salah satu pimpinan sekolah yaitu Wakasek di bidang kurikulum. Insya Allah hari ini kita akan mengupas tuntas, membahas hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum khususnya di SMP Inovatif Al-Ibda. Baik, alhamdulillah bil alamin. Pada kesempatan hari ini sudah hadir juga di studio yaitu Bapak Budi Mikdar Hilman atau Ustadz Budi yang biasa kita panggil. Boleh diperkenalkan dulu Ustadz sebelumnya mungkin. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Budi Mikdar Hilman sebagai Wakasek Kurikulum. Baik. Untuk lebih jelas juga akan tayangkan berikut profil dari Ustadz Budi. Baik, ayah bunda, sahabat sabda semua, insya Allah hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Budi kaitan dengan khusus karena memang posisi beliau sebagai Wakasek Kurikulum, tentu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan seputaran dengan kurikulum yang ada di SMP Inovatif Al-Ibda. Baik, yang lagi cari-cari sekolah yang dengan kurikulum yang sesuai dengan apa yang ayah bunda harapkan, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, langsung saja Ustadz Budi nih. Didasari dengan nama SMP Inovatif Al-Ibda, tentunya ada inovasi nih, ada inovasi yang SMP Inovatif Al-Ibda tawarkan kepada ayah bunda, para sabda semua. Dengan inovasi-inovasi di bidang kurikulum. Nah, mungkin itu yang pertama saja, itu yang pertama yang kita ingin tahu ya, kurikulum inovasi apa saja yang ada di bidang kurikulum khususnya di SMP Inovatif Al-Ibda ini. Baik, terima kasih Ustadz Darul atas waktunya. Untuk kurikulum Al-Ibda, ya. SMP Inovatif Al-Ibda tentu ada inovasinya. Ya. Nah, sebelum masuk ke inovasinya, tentu saya pun harus dari mana nih kurikulum itu lahir. Nah, ini salah satunya lahir dari, kita lihat dari visi Al-Ibda sebagaimana yang ditayangkan berikut. Nah, dari visi tersebut lahirlah kurikulum pembelajaran di SMP Inovatif Al-Ibda yang dinamakan integrasi pembelajaran. Di mana letak integrasinya? Pertama, kita tahu bahwasanya masuk ke Al-Ibda itu ada tes PPDB atau tes penerimaan peserta didik baru. Yeah. Nah, di sana salah satu rangkaiannya adalah mengikuti psikotes. Nah, di psikotes itu lahirlah beberapa hasil yang merupakan karakteristik siswa, yaitu gaya belajar siswa. Ada 3. Yang pertama audio, kedua visual, kemudian kinestetik. Nah, dari psikotes ini kita integrasikan ke dalam pembelajaran, di mana pembelajarannya itu melayani 3 gaya belajar tersebut. Itu yang menjadi inovasi pembelajaran di SMP Inovatif Al-Ibda sebagai rangkaian besar kurikulum yang dilaksanakan di SMP Inovatif Al-Ibda. Itu yang pertama. Karena integrasi pertama itu. Integrasi kedua adalah setiap mata pelajaran itu memiliki satu khas yang sama. Jadi pelajaran A berhubungan dengan B, berhubungan dengan pelajaran C, dan seterusnya. Semisal ada pelajaran matematik, pada praktiknya itu berhubungan dengan PAI. PAI ada praktik haji dan umroh. Yeah. Nah, di matematik
ada bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar yaitu membuat kubus. Nah, kubus itu bisa digunakan, praktiknya bentuk realnya adalah pada saat haji dan umroh itu Ka'bah. Bentuk Ka'bah. Itu terintegrasi. Jadi ada integrasi gaya belajar, kemudian ada integrasi antar mata pelajaran begitu. Itu yang hal inovasi di SMP Inovatif Al-Ibda. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Berarti lebih kepada tadi ada 3 poin tadi ya? Iya. Dari mulai integrasi pembelajaran. Betul. Lalu? Nah, integrasinya itu dari hasil psikotes, Iya. kemudian di pembelajarannya pun sesuai dengan gaya belajar siswa. Misal begini Kang Ustaz Darul ya, anak yang audio itu pembelajarannya diberikan pembelajaran yang berbasis suara, baik itu suara gurunya ataupun suara dari audio atau video yang ditayangkan oleh guru. Kemudian ada visual. Nah, ini siswa pun diberikan layanan pembelajaran berupa gambar. Jadi materi yang disajikan oleh guru itu berupa gambar-gambar begitu. Kemudian untuk melayani anak yang kinestetik, guru pun memberikan pelayanan pembelajaran, melakukan gerakan-gerakan gitu, atau melakukan tulisan, membuat cerpen gitu. Nah, ini contoh hal yang mudah bagaimana kita menafsirkan integrasi psikotes ke dalam pelayanan pembelajaran atau kurikulum di SMP Inovatif Al-Ibda. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada materi puisi. Ya. Anak pada saat pembelajaran itu melihat contoh pembacaan puisi. Nanti guru menayangkan begitu ya. Nah, itu untuk yang visual. Yang audio nanti dia pun mendengar. Yang kinestetik nanti dia akan membuat sebuah puisi tersebut. Itu karakter siswa ya? Iya. Karakter bawaan. Karakter bawaan karena ya gaya belajar siswa itu terbawa oleh dirinya masing-masing gitu. Dan itu justru dimanfaatkan. Nah, untuk dari hasil itulah kita memanfaatkannya, karena tentu apa yang disukai itu akan memotivasi atau daya serap anak itu mudah gitu. Mungkin itu salah satu. Tapi itu sudah berjalan ya di SMP Alif. Alhamdulillah sudah berjalan di pembelajaran tahun ini, di semester ini. Oh iya. Dan ke depan, tahun depan itu akan dimaksimalkan menjadi pembelajaran yang inovatif begitu. Itu dalam satu kelas ada 3 tadi ya, ada auditori, ada kinestetik, ada visual. Dalam satu kelas ada gabungan 3 itu. Tahun ajaran kemarin atau tahun pelajaran saat ini 2021 dan 2022 itu setiap kelas ada komplit 3 itu. Walaupun mayoritas di kelas-kelas Ikhwan itu kinestetik. Nah, jadi pembelajaran itu harus banyak bergerak, berpindah tempat di ruangan, kadang di luar ruangan gitu, indoor dan outdoor gitu. Tapi biasanya memang kalau dulu saya sekolah, jadi duduk teh orang yang malas duduk dipaksa untuk duduk, orang yang malas mendengarkan dipaksa untuk mendengarkan. Sekolah itu lebih nah, saat ini tidak memaksa begitu ya. Kesannya. Jadi kalau bahasa saat ini itu tidak ada kemerdekaan bagi siswa. Nah, merdeka belajar. Merdeka belajar. Itu mungkin salah satu merdeka belajar. Nah, ya itu salah satu contoh merdeka belajar yang kita terapkan di SMP Inovatif Al-Ibda. Jadi anak itu yang dia ingin bergerak ada porsinya untuk bergerak. Ya. Anak yang memang pendiam itu biasanya menggambar, kemudian membaca, itu yang visual seperti itu. Dan untuk mengetahui itu sudah dirancang dari awal, sudah diketahui pada saat tes PPDB. Tes PPDB begitu. Nah, mungkin ayah dan bunda yang sudah tahu atau mungkin belum tahu ya anaknya karakteristik belajar anak itu, anak saya teh audio, visual atau kinestetik. Ini di SMP Inovatif Al-Ibda justru itu dimanfaatkan ya sebagai sarana memaksimalkan belajar anak ya. Betul. Dengan 3 pola tersebut. Menarik juga. Tapi itu sudah dipandang maksimal saat ini untuk pembelajaran seperti itu, cocok gitu untuk saat ini di pesantren ya. Kita kan kebetulan boarding juga.
itu sangat cocok gitu. Karena tingkat tinggal anak hanya di situ gitu hingga bisa bosen tingkat kebosanan itu tinggi. Jadi pembelajaran itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan anak tinggal di sekolah atau pesantren begitu. Betul. Tapi secara evaluasi nih, secara capaian sesuai target, maksudnya takutnya nanti ada yang memang auditori justru lebih jago misalkan, atau yang kinestetik lebih menurun gitu dengan metode seperti itu, atau gimana? Kalau di sini saya kira pencapaiannya sudah sesuai harapan gitu. Artinya anak yang audio diberikan ujian audio, yang visual diberikan visual, yang kinestetik diberikan ujian kinestetik. Nah, jadi pembelajaran ke ujiannya pun sama. Misal yang dia sukanya anak yang audio, ujiannya audio suara, iya dia baca puisi gitu. Tapi yang kinestetik yang ujiannya begitu. Yang anak yang kinestetik dia memperagakan gitu. Nah, anak yang visual, dia yang sering gambar biasanya hanya bisa menulis gitu. Dengan bab yang sama, tapi dengan metode yang berbeda-beda. Ya. Kayak saya sendiri begitu kan, beda kan? Iya. Saya termasuk orang yang tidak bisa baca. Tapi lebih sering bergerak begitu kan. Ya, malas baca mungkin. Malas baca gitu. Karena memang anak matematik begitu. Nah, selain itu saya kira kenyamanan itu ya. Iya. Nomor satu. Dan pencapaiannya itu tidak bisa dinilai dari gerak. Karena memang itu beda-beda. Kecuali kita menilainya ingin yang bergerak, berarti anak yang kinestetik pasti paling juara. Tapi kalau misalnya hanya parsial gitu, makanya semua ujian itu beragam ujiannya. Jadi diserahkan kepada anak, kita memberikan opsi, yakin anak yang kinestetik tidak akan menginginkan untuk melakukan peragaan, gitu kan. Anak yang audio dia cenderung membaca gitu ya, siap dia mengerjakan soal gitu. Menarik sekali, Ustaz. Jadi dalam tanda kutip mungkin dengan begitu banyaknya pembelajaran atau begitu banyaknya mata pelajaran, kan tentu saya sendiri kadang dulu itu ada yang kita memisah-misahkan nih, ada pembelajaran yang kita takuti gitu, ada yang kita senangi. Karena yang tadi mungkin metode pembelajarannya yang tidak cocok dengan karakter kita, dan dengan metode integrasi ini disesuaikan dengan karakter kita, bawaan kita ya. Kebutuhan siswa begitu. Iya. Baik, nah itu mungkin salah satu inovasi ya dari segi metode pembelajaran yang memang hari ini tidak dipaksa gitu, tidak dipaksa dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari, apalagi lingkungan pesantren yang notabene tiap hari ketemu itu lagi, bedalah dengan di rumah ya. Dengan di rumah, dengan kita bisa bebas melakukan apa saja mungkin, tapi di pesantren kita dibatasi, dan tentu berdampak pada psikis pembelajaran ya, yang alhamdulillah dengan adanya metode yang telah dilaksanakan, ini baru tahun pertama ya pelaksanaan. Tahun pertama gitu. Masih fresh ya. Masih fresh, dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Amin. Gitu dalam pelaksanaan. Ini masih dalam tahap observasi juga, pengamatan. Sampai mana kenyamanan siswa, sampai mana kompetensi guru, ini menjadi fokus kami begitu, sehingga di semester depan nanti ini terus on the track ini mengalami peningkatan seperti itu, pembelajaran integrasi ini. Tapi Ustadz Budi nih, mungkin ada pertanyaan juga dari orang tua, ditakutkan metode yang dilaksanakan atau metode yang diterapkan SMP Inovatif Al-Ibda tidak beriringan atau tidak beririsan dengan kurikulum yang disampaikan oleh dinas. Apakah tidak masalah ya seperti itu? Nanti di SMA-nya gimana tuh? Misalkan? Ini nggak masalah. Konten materi sama, muatannya sama gitu. 11 mata pelajaran yang ada di dinas, di kementerian sama 11. Hanya kita itu caranya saja. Jadi strateginya saja begitu ya. Mungkin dengan sekolah lain kita mata pelajaran sama, tapi strategi agar anak nyaman, agar anak memahami lebih cepat, kita memberdayakan atau memanfaatkan yang memang ada di dirinya sendiri begitu.
itu mungkin tidak berbeda gitu. Jadi pada saat nanti ke SMA, ya dia sudah menerima materinya gitu. Hanya dia menguasai materi yang memang sama. Gitu. Hanya strategi di sini dan di SMA mungkin berbeda. Betul. Gitu. Ya, itu justru jadi salah satu inovasi metode ya dalam pelaksanaan metode. Sebenarnya SMP Inovatif Al-Ibda ini memiliki berbagai macam inovasi dari segi pembelajaran, mau itu dari kurikulum dan perlu ayah bunda ketahui mungkin dan para sabda ketahui, di SMP Inovatif Al-Ibda itu kurikulum juga terbagi menjadi dua ya, ada kurikulum akademis dan kurikulum ulumus syar'i, yang juga ulumus syar'i itu pasti juga punya ya metode inovasinya sendiri. Nanti mungkin kita akan undang secara khusus Wakasek atau wakil kepala sekolah di bidang kurikulum ulumus syar'i di kesempatan berikutnya. Lalu yang kedua nih Ustadz, SMP Inovatif Al-Ibda itu di tahun ini ya, ini membuka sebagai informasi juga nih untuk ayah bunda dan para sabda semua, di tahun 2022-2023 ya betul PPDB 2022-2023 SMP Inovatif Al-Ibda ini membuka program full day school. Jadi mindset Al-Ibda yang dulunya boarding school, Islamic boarding school, mungkin kita sekarang bisa meluaskan lagi, kita bisa lebih luas lagi bahwa SMP Al-Ibda ini juga Islamic full day and boarding school hari ini. Betul. Nah, kaitan dengan full day tentu ini juga akan berkaitan erat dengan kurikulum yang dilaksanakan di SMP Al-Ibda. Kurikulumnya nanti seperti apa, lalu targetannya apakah sama dengan full day dengan boarding, full day dan boarding, apakah targetannya sama, apakah kurikulumnya sama, atau ada yang tadi kurikulumnya tetap sama tapi metode yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ustaz Budi kaitan dengan kurikulum di full day, kan tadi di boarding ya, atau tadi boarding dan full day juga itu? Sebetulnya full day ya, tapi sebelumnya saya pun kita bahagia ya, jadi ada penambahan strategi baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Mantap, gitu itu ya. luar biasa. Itu adanya full day ya, yang mungkin orang tuanya masih berharap, karena memang Ustaz, orang tua masih bareng gitu. Iya. Dulu itu banyak sekali permintaan seperti itu. Jadi ya kita buka ya. Alhamdulillah. Nah, ini full day dengan boarding sebetulnya sama strategi atau metode pembelajaran pada saat di kelas ataupun di luar kelas. Capaiannya pun sama untuk akademik begitu ya. Hanya mungkin di kepesantren ada sedikit berbeda karena jumlah pertemuannya gitu, seperti tahfidz hanya asar saja, subuhnya kan tidak begitu. Tapi kalau akademik kita sama, punya target yang sama, harapan capaian yang juga yang sama, termasuk integrasi pembelajarannya pun sama dengan boarding begitu ya. Bedanya mungkin sedikit nanti pada saat siswa yang boarding itu pulang ke asrama, nah ini yang full day pulangnya ke rumah. Nah kalau di sini kan jelas ya, mereka nanti ada ngaji, pendampingan wali asuh. Nah yang full day ini bedanya itu nanti ada yang namanya kolaboratif parenting atau pengasuhan berkolaborasi dengan orang tua. Itu yang menjadi khas dari full day-nya itu sendiri ya. Jadi strategi selain tadi di pembelajaran menggunakan gaya belajar, nah untuk yang full day itu ada collaborative parenting. Ini strategi agar anak menjaga kemampuan atau capaian yang sudah dilaksanakan di sekolah. Nah ini kolaborasinya dengan orang tua. Nah ada lagi kolaboratif parenting ya. Tadi, apa itu? Jadi collaborative parenting itu pengasuhan yang berkolaborasi dengan orang tua. Jadi walaupun siswa di rumah, apa yang dilaksanakan di sini tetap mereka lakukan di rumah gitu. Dengan pantauan orang tua. Dengan pantauan orang tua. Sementara di sini belajar kegiatan belajar malam. Nah di rumah pun nanti pihak guru atau wali kelas yang ada di Al-Ibda itu berkolaborasi dengan orang tua memastikan anak belajar malam di rumah dengan orang tuanya begitu. Itu salah satu contoh kolaboratif parenting. Iya. Masih dengan kolaboratif parenting ya, masih ada pertanyaan.
karena kan kita melibatkan orang tua ya, yang memang secara hakikat memang justru orang tua selalu yang lebih dekat harusnya dengan anak. Bedanya mungkin tadi kalau yang boarding itu kembali ke asrama, kalau yang full day itu kembali ke rumah dengan pendampingan dari orang tua. Nah, pertanyaannya Ustadz, tidak semua orang tua mungkin mengetahui mungkin ya, atau tidak semua orang tua memahami bagaimana pola asuh, pola belajar di sekolah, khususnya di SMP Nupati Pak Libda. Apakah ada seminar-seminar mungkin yang dilaksanakan? Tentu untuk melaksanakan program ini, karena program full day itu ada collaborative parenting. Iya. Tentu sekolah pun akan melakukan atau melaksanakan seminar parenting kepada orang tua. Karena memang belum tahun ya, 2000, Juni nanti ya, Juni nanti baru masuk. Juli kita baru masuk. Juli baru nanti masuk. Orang tua yang full day, iya, itu kita akan berikan. Itu intens itu ya, biasanya 3 bulan sekali. Berjangka waktu, oke. Ya, 3 bulan begitu ya. Sehingga karena kita harus sinkron nih antara pembelajaran di sekolah pada saat malam dengan di rumah begitu ya. Iya. Mungkin kayak penggunaan handphone gitu ya. Nanti dengan kolaborasi dengan orang tua. Ya mungkin juga orang tua bingung juga ya mensiasati bagaimana mungkin ayah bunda ya, aduh anak saya teh gitu, atau anak teh main HP terus gitu ya, atau anak teh susah di ini. Nah, mungkin dengan metode tadi adanya seminar. Pelatihan khusus untuk para orang tua supaya bisa berkolaborasi, intinya berkolaborasi dengan metode yang ada di SMP Nupati Pak Libda ya. Betul sekali. Itu pasti dilaksanakan, itu akan diagendakan begitu. Karena satu keberhasilan, suatu capaian tentu harus ada strategi agar sesuai dengan capaian tersebut begitu. Baik. Nah, karena memang full day ini juga salah satu hal yang baru dan juga sengaja ingin dikenalkan ya kepada ayah bunda, para calon sabda ataupun para sabda juga. Full day itu apa sih, garis besarnya full day itu apa sih? Apakah seperti sekolah biasa atau seperti apa nih full day? Ataukah dari pagi sampai sore ada di sekolah atau bagaimana? Full day itu jadi anak dibatasi belajarnya dari pagi sampai sore hari. Jadi aktivitasnya itu banyak waktunya itu dihabiskan di sekolah begitu. Berarti beda dengan zaman kita ya, dulu sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Kita tuh pulang kan ya, kalau ini sampai jam 5. Oh. Dari ketika jam 7 datang sampai jam 5 sore, anak beraktivitas di sekolah. Berarti bisa dikatakan semi boarding ya mungkin? Tapi bisa tanpa boarding. Tanpa gitu. Nginep saja gitu ya? Hanya nginepnya saja gitu. Nginepnya saja. Dan itu disiasati dengan kolaboratif parenting tadi. Karena memang Ustadz beberapa PPDB yang lalu memang juga sempat bisa dikatakan banyaklah orang tua yang saya ingin menyekolahkan anak ke boarding, tapi anaknya cuma satu, kalau ini disekolahkan saya sendirian kesepian gitu. Betul. Nah, tapi salah satu ini full day ini bisa jawabannya full day ini justru. Orang tua yang seperti itu gitu. Ingin masih dengan anaknya tapi agamanya kuat gitu ya, pembelajarannya mumpuni gitu. Nah, kami menyediakan itu full day begitu. Dengan targetan SMP Nupati Pak Libda, dengan tahfidznya, dengan adabnya, ulumul syar'i dan akademis dan prestasi-prestasi lainnya di bidang akademis ataupun di bidang olahraga ya. Untuk ekskul ya tetap ada ekskul ya? Ekskul tetap ada, itu hari Sabtu. Berarti yang boarding tentu saja hari Sabtu juga ekskul, yang full day juga hari Sabtu datang. Jadi kalau hari Minggu gimana? Kalau hari Minggu tergantung pilihannya. Itu untuk ekskul tergantung pilihannya. Bisa jadi Sabtu, bisa jadi Minggu. Ya, gimana anak memilih ekskul yang diminatinya. Kalau ekskul itu jadwalnya Sabtu, ya berarti Sabtu datangnya begitu. Sebenarnya lebih fleksibel ya untuk full day ini. Ya. Targetan bisa saja sama dengan boarding, mungkin targetan dalam tanda kutip kegiatannya bisa sama dengan boarding,
Tapi fleksibel itu bisa ke rumah, bahkan, bisa. Karena di pesantren semua ilmu pesantren pun ada. Gitu Di full day itu juga sama gitu ya. Okay. Adab aja nahu, sorof gitu ya, adab dan sebagainya. Itu saja yang membedakan pada saat yang boarding pulang ke asrama, ini pulang ke rumah. Penjagaannya nanti oleh orang tua melalui program kolaboratif parenting. Itu mungkin Ustaz Darul ya. Okay. Terkait full day gitu ya. Keunggulan full day. Anggaplah seperti ini. Kita punya boarding dan sekolah lain juga punya boarding. Kita punya full day, sekolah lain juga punya full day. Ada nggak sih keunggulan atau yang tadi kembali lagi inovasi full day yang memang ciri khasnya Al-Ibda tuh? Untuk keunggulan full day yang ada di SMP Al-Ibda ya, seperti yang tadi saya sebutkan, salah satu inovasinya dia bisa merasakan semua mata pelajaran akademik ya asal dinas, kemudian kepesantrenan begitu, lengkap semuanya bisa. Santri atau siswa full day itu merasakan dan menerimanya. Itu salah satu keunggulannya. Yang kedua, di full day ini juga dikasih makan. Nah, ini penting nih. Oh, biasanya iya, bawa kan, ya? Biasanya bawa. Ini dikasih makan bareng, makan siang bersama. Oh, makan siang bersama dengan yang boarding. Begitu. Yang berikutnya keunggulannya adalah full day ini nanti ada kelas khusus atau kelas persiapan. Oh gitu. Nah, di awal masuk ke Al-Ibda, siswa itu akan ada kelas persiapan atau di training dulu nih sebelum nanti masuk ke pembelajaran. Barangkali kan ada yang dari sekolah negeri yang belum tahu bahasa Arab gitu ya, atau belum tahu sorof seperti apa. Nah, di kelas full day ini nanti akan dikenalkan lebih dulu tuh apa Nahu, itu sorof, bahasa Arab itu seperti apa, yang dasar-dasarnya, agar nanti pada saat masuk di pembelajaran, siswa sudah memahami sedikit pembelajaran dasarnya dasarnya yang dulu ketika di SD-nya itu belum tahu begitu. Terakhir masih berkaitan dengan inovasi-inovasi yang ada di SMP Inovatif Al-Ibda, tentunya namanya inovatif ya. Kita akan gali lagi terkait inovasi-inovasi. Selain tadi ada integrasi pembelajaran, lalu ada kolaboratif parenting ya. Lalu ada kelas persiapan, ada kelas peminatan khusus untuk full day itu ya, kelas peminatan. Apa lagi nih? Ada lagi nggak, Tad? Ya baik Ustaz Darul ya. Selain yang barusan disebutkan ada integrasi, itu kan beberapa hal. Betul, dari hasil psikotes, kayak belajar, nanti ke pembelajaran. Kemudian antar mata pelajaran pun terintegrasi gitu. Jadi satu tugas atau satu konten, satu tema itu semuanya bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kedua, tadi ada kolaboratif ya, kita akan berkolaborasi, kolaboratif parenting akan berkolaborasi dengan orang tua ya terkait edukasi atau pengasuhan siswa SMP Al-Ibda. Dan berikutnya ada kelas persiapan sebagai wadah bagi siswa yang belum tahu gitu, memberikan dasar-dasar bagi siswa kurikulum sekolah dasar yang masuk ke sini, memberikan dasar kurikulum yang ada di Al-Ibda ya. Betul, karena kan di sini walaupun full day tidak 11 mata pelajaran, itu 19. Hah? Tambahannya itu ada 8. 19 mata pelajaran, insyaallah. Muatan kepesantrenan atau muatan PAI gitu. Oke. Terakhir tadi ada kelas peminatan sebagai langkah agar kita mengarahkan siswa kemana jalan yang sesuai dengan minatnya, jalan yang terbaik baginya. Nah, yang terakhir ini mungkin dalam suatu rangkaian tadi, dalam rangkaian pembelajaran, pengasuhan di sini, kami pun tentu dalam kurikulum sendiri harus ada sisi yang penting ini sebetulnya walaupun di akhir, yaitu sisi pembentukan karakter atau sikap nih, adab. Bagaimana nih strateginya gitu ya. Kalau pembelajaran kan udah jelas tadi. Nah, kita menamai pembentukan ini melalui Islamic parenting. Ini dibalut dengan Islamic parenting. Islamic parenting kita namanya gitu ya. Ini kami kurikulum
berkolaborasi dengan tim pengasuhan juga gitu ya di pesantren karena beririsan gitu ya kegiatannya. Nah, Islamic parenting ini apa sih isinya gitu? Nah, tujuannya jelas agar siswa itu memiliki adab dan akhlakul karimah yang baik. Yeah. Nah, isinya apa atau strateginya seperti apa? Yaitu di setiap pagi kita melakukan pembiasaan sholat duha, sholat tahiyatul masjid begitu ya. Kemudian ada murojaah jama'i, jadi kita bersama-sama punya target jadi juz 29 kita bareng-bareng baca gitu. Kemudian juz 30, juz 28 dan seterusnya. Nah, kemudian ada tilawah mandiri. Yeah. Nah, kayak sekarang nih bulan Ramadan kita ada tilawah mandiri. Jadi anak punya halaman masing-masing, punya target masing-masing. Kayak misalkan ada yang satu Ramadan ini, satu bulan ini ingin 3 kali hatam, begitu. Ada anak begitu. Sekarang 16 hari ya sekarang ya. Yeah. Anak itu ada yang sudah hatam. Masya sudah ada hatam. Di pertengahan ini sudah ada yang hatam. Bahkan sudah hatam dengan tambahan juz hafalan begitu. Luar biasa. Itu telah mandiri. Kemudian ada pengarahan atau ceramah dari asatid yang ada di sini yang ditugaskan terkait adab yang baik gitu ya. Yang sedang viral saat ini gitu ya. Jadi kita ngebahas isu-isu terkini gitu. Kita update kan gitu. Nah, mungkin itu yang dilakukan. Itu yang rutin, yang ada waktunya. Selain itu ada yang tidak terjadwal. Maksudnya dalam lingkup kegiatan keseharian. Nah, itu pun siswa dibekali Islamic parenting atau pengasuhan berbasis Islam sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kayak misalnya sholat duhur nih, anak itu dibekali bahwa sholat duhur alangkah lebih baiknya dengan hadisnya itu melaksanakan sholat qobliyah dulu, sholat ba'diyah dulu. Kemudian kayak betul. Kita nih kayak makan ya. Makan aja gitu. Nah, di sini karena Islamic parenting, pengasuhan berbasis Islam, siswa itu diajarkan makan yang baik itu seperti apa. Bukan hanya melihat yang boarding begitu yang boleh mengikuti gitu ya. Ya, diajarkan gitu. Kayak doa mau makan gitu kan, seperti apa diajarkan. Doa setelah makan gitu. Doa masuk WC, keluar WC gitu. Nah, ini rangkaian setiap hari yang non rutin ya seperti tadi pagi-pagi. Nah, ini diajarkan anak dibekali. Semua itu nampak kayak makanan ya. Yeah. Kayak makan anak baca bareng-bareng. Nah, ada pembimbingnya, iya. Ada wali asuhnya. Kalau siang ada wali kelasnya yang mendampingi gitu. Nah, itu dalam aktivitas. Ada dalam penampilan yang di sini sesuaikan dengan yang ada di aturan Al-Quran dan Hadis. Gitu. Berpedoman pada itu tentunya. Kayak yang bergambar di itu enggak kan ya? Kayak bergambar hidup begitu makhluk hidup. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Di lingkungan kita itu enggak bisa itu. Karena tadi di pengasuhan Islam di hadisnya itu tidak boleh bergambar gitu. Iya. Atau kayak beranting atau bergelang tuh. Ikhwan. Atau kuku tuh. Kuku begitu ya. Menjaga kebersihan itu penampilan gitu ya. Termasuk mungkin bersoleng gitu ya. Bersoleng yang berlebihan. Mungkin tingkat SMP juga ada yang udah bermake up mungkin ya. Itu juga kita nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa. Bahkan pakai wangi-wangian nih ya. Kadang-kadang gitu. Tapi di awat kita tidak boleh. Ulah dilarang ya. Kita dilarang. Kecuali mungkin ikhwan boleh. Jumatan kan. Iya. Kalau ikhwan, kalau ahwat itu nggak boleh. Karena ada rujukannya tuh. Ada hadisnya begitu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh yang berlebihan. Nah, itu mungkin salah satu karena aktivitas di sini pun harus dikawal. Betul. Jadi anak unggul di bidang pengetahuan umum, nah, kemudian memiliki adab dan akhlakul karimah sebagai pesan dari visi SMP Inovatif Al-Ibda. Betul. Begitu untuk sadarnya. Mantap ya. Luar biasa, sangat menarik sekali ayah dan bunda dan juga para sabda sekalian.
luar biasa. Ternyata kalau kita gali, kalau kita kaji, inovasi dari segi metode, dari segi penanganan dan juga pembelajaran, pengasuhan juga. Karena kan kita kaitannya erat dengan pesantren, otomatis mungkin pengasuhan juga menjadi hal yang penting dan harus apa ya, jadi concern utama mungkin ya, karena di boarding school, apalagi nanti insya Allah kita akan ada full day school. Dan untuk ayah dan bunda, calon sabda atau para sabda sekalian yang mungkin sedang, calon sabda ya, khususnya para calon sabda yang sedang mencari sekolah full day, tapi juga ingin nih anak saya teh boarding tapi masih ragu untuk meninggalkan, masih tidak tega atau masih ingin bareng anak misalkan, dengan full day mudah-mudahan bisa menjadi jawaban yang tepat ya, yang tepat dengan metode-metode yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Budi. Pengen pesantren ya, tapi pulang. Nah, full day jawabannya. Full day di kita itu pesantren gitu. Full day bedanya iya hanya pada saat tidur dia pulang ke rumah. Ya kalau tidur ya tidur sama itu. Isinya sama gitu Ustaz ya. Dengan tadi metode-metode yang sudah disampaikan, dari mulai kita review kembali ada kolaboratif parenting, lalu ada integrasi pembelajaran. Integrasi pembelajaran dulu ya tadi. Kita bahas tentang integrasi pembelajaran, lalu ada kelas persiapan, lalu ada kelas peminatan. Saya jadi ngapal nih. Lalu ada kolaboratif parenting, dan yang terakhir tidak kalah menarik, Islamic parenting, yang juga mudah-mudahan bisa mengajarkan adab dan akhlak kepada para sabda sekalian. Itu salah satu hal yang penting ya, dan justru itu menjadi dasar ilmu. Adab itu dasar ilmu ya bunda semua. Baik, menarik sekali pertemuan kita hari ini, bincang kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para ayah bunda sabda dan calon sabda semua. Mengenal tentang kurikulum di SMP Inovatif Al-Ibda, dan juga urgensinya ya, pentingnya pembelajaran tersebut untuk para siswa khususnya di tingkatan SMP. Baik Ustaz Budi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya yang singkat tapi juga jelas, dan juga jadi ada gambaran mungkin untuk ayah dan bunda. Oh ternyata mungkin ayah dan bunda santri nih, oh anak saya teh diajarin ini, mungkin baru tahu juga ya, karena baru sekarang kita ngobrol, atau mungkin pernah disampaikan oleh anak-anak, oleh anandanya, bahwa ayah gitu pelajaran di Al-Ibda seperti ini. Nah mungkin jelasnya seperti tadi ya, ada bahasa-bahasanya, ada kolaboratif parenting dan lain sebagainya. Mungkin terima kasih Ustaz Budi, terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah menonton acara hari ini, bincang Ramadan ya, dan alhamdulillah isinya kalau kata bahasa sekarang mah daging semua nih, daging semua isinya. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat oleh ayah dan bunda. Terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini. Terima kasih juga seluruh penonton dan jamaah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Budi. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, hatur nuhun. Mohon maaf dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Budi.